Halo semuanya teman-temanku Gemini, selamat datang di channel ini. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat dan juga selalu berbahagia. Tidak kekurangan suatu hal apapun. Selalu bersemangat dan optimis ya menjalani kehidupan ini yang semakin tidak mudah, semakin banyak halangan dan rintangannya yang harus kita perjuangkan ya, karena hidup adalah sebuah perjuangan teman-temanku. Teman-teman, ini adalah general reading, love reading yang temanya asmara single Gemini di bulan Juni tahun 2022. Bacaan ini bersifat sangat general, energinya sangat universal dan netral. Diharapkan untuk bijaksana mendengarkan readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, Kak Tere membuka ya untuk personal reading, silakan menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Oke. Personal reading dengan Kak Tere itu hanya dibatasi oleh durasi. Untuk pertanyaannya tidak terbatas, kamu mau tanya berapa pertanyaan pun boleh selama durasinya masih tersedia. Lalu lewat apa Kak personal readingnya? Lewat telepon ya, bukan lewat chat atau voice note, jadi dia lebih jelas dan gamblang gitu. Oke, bagi kalian yang membutuhkan kartu tarot, Lenormand dan Oracle untuk kalian bisa belajar membaca kartu seperti kakak, silahkan membelinya di Kak Tere ya. Kalian bisa hubungi di nomor yang sama, nomor WA yang sama, sudah ada di story YouTube channel ini, silahkan kalian cek. Oke, terima kasih teman-temanku, langsung aja yuk masuk dalam readingan. Bagaimana? Wah, ini kartunya mau keluar terus. Bagaimana asmara single zodiak Gemini di bulan Juni tahun 2022? Lancar sekali ya. Kak Tere duduknya kurang pas. Oke teman-teman Gemini, siap mendengarkan readingannya? Kak Tere harapkan kalian siap ya. Oke, dengarkan ini baik-baik. Di sini Kak Tere melihat bahwa kalian masih memikirkan seseorang di masa lalu, atau sedang menanti seseorang untuk datang kembali, di mana ada kerinduan di dalam hati kamu yang bisa Kak Tere juga rasakan di sini ya. Seperti itu, dimana ya saat ini orang masa lalu itu lagi tutup komunikasi sama kamu, lagi menjauh gitu ya, tidak mau ya seperti apa ya, membatasi komunikasi dan pertemuan secara fisik di sini. Kalau kamu satu kota sama dia, ya dia mencoba untuk selalu berpaling ya ketika misalnya berpapasan dengan kamu di sini. Oke. Dimana saat ini kamu terjebak dalam situasi menunggu menanti seseorang dari masa lalu yang tidak tahu gitu ya, pastinya dia akan kembali atau enggak di sini. Tapi kamu seperti mengikuti keyakinan kamu ya, sebagian lainnya mengikuti egonya di sini dan mengikuti kehaluannya, sehingga tidak realistis kebanyakan di sini ya. Kalian masih belum bisa menerima realitas atau kenyataan bahwa
kamu dan dia dalam hubungan sudah berakhir ya. Dia adalah seseorang yang ada di masa lalu kamu, bukan di masa depan kamu, dan bisa jadi dia mungkin adalah masa depan kamu, tapi itu hanya untuk sebagian kecil aja, dan prosesnya ya butuh kesabaran untuk dia datang kembali kepada kamu, tidak dalam waktu yang cepat di sini. Oke, di kartu selanjutnya ya, kalian ingin sekali berbicara kembali sama dia, berkomunikasi. Kalau belum bisa sebagai sebagai sepasang kekasih seperti dulu, ya paling tidak sebagai teman, relasi gitu ya. Kalian ingin memiliki relasi yang baik lah dengan dia, walaupun hanya sebagai teman atau sesama manusia. Di sini kalian merasa tidak diperlakukan sebagaimana adanya gitu ya, tidak diperlakukan sebagai sesama manusia yang baik, karena kalian merasa diacuhkan, kalian merasa didiamkan gitu ya. Di sini ada silent treatment di sini dari orang masa lalu kalian. Dimana di sini terlihat bahwa hubungan kalian di masa lalu ada hubungan yang LDR, di mana hubungan itu juga sangat riskan ya terhadap konflik, kesalahpahaman, atau kartu ini juga bisa menunjukkan adanya penyesalan dari sisi kamu terhadap situasi dan kondisi bahkan seseorang di masa lalu, menyesali ketika dia sudah jauh dari kamu di sini, atau kamu sudah tidak lagi mendengar kabarnya gitu ya. Ada kerinduan yang sudah tidak bisa tidak bisa kamu sentuh di sini. Kerinduannya tidak bisa kamu tidak bisa kamu realisasikan di sini ya. Hanya sebatas rindu aja ya, dan ada kesedihan juga, dimana kamu masih kepo ya, masih sering cari informasi tentang dia lewat orang-orang di sekitarnya, lewat media sosialnya ya. Di sini semakin kamu tahu, semakin kamu sakit gitu ya. Kamu tersakiti oleh kerinduan kamu sendiri, kamu tersakiti oleh ego kamu yang mengharuskan kamu untuk stay menunggu dia kembali di sini. Tapi itu sebenarnya itu adalah hak kamu sih gitu. Kamu berhak memilih untuk stay gitu ya, menunggu dia, atau move, bergerak menuju orang baru di sini. Dan akan sangat sulit bagi kalian yang single saat ini untuk bisa membuka hati, karena hati kalian masih kalian fokuskan untuk seseorang di masa lalu. Untuk seorang baru ya akan sangat sulit gitu ya, kalian bisa memulai suatu hubungan kembali, karena kalian di sini hatinya diri kalian itu hasratnya masih sama orang masa lalu, dimana kalian sudah tahu di sini bahwa seorang masa lalu itu sudah memiliki pasangan gitu ya, atau sudah memiliki rumah tangga di sini ya. Nanti Kak Tere akan bacakan, dimana kalian seharusnya bisa menghormati itu ya keputusan dia untuk bersama orang lain gitu, bersama lawan jenis yang lain di sini. Atau hati kalian masih sakit karena akhir dari hubungan kalian itu karena pihak ketiga, dan saat ini hubungan dia dengan selingkuhannya itu masih tetap harmonis gitu ya, dan kamu jealous gitu, dan kamu cemburu di sini melihat misalnya foto kebersamaan mereka, video gitu ya di sini. Oke, di kartu selanjutnya ya,
kalian ingin gitu ya menyatakan atau mengungkapkan perasaan kalian yang masih menginginkan dia, yang masih mencintai dia, yang masih berhasrat sama dia. Kalian ingin menunjukkan bahwa kalian tuh masih pantas untuk menjadi pasangannya, untuk dia pilih gitu. Kalian memiliki kualitas-kualitas yang tidak jauh beda dari pasangannya dia saat ini gitu loh. Tapi itu hanya sebatas angan aja, sebatas hanya di pikiran kamu aja di sini. Lalu di kartu selanjutnya lihatlah ya, orang masa lalu kalian itu lagi fokus sama kehidupan dia secara personal atau kehidupan keluarga dia gitu. Dia untuk memikirkan kamu sih ya apa ya, ya ada, tapi ya nggak sesering gitu, karena ya dia memiliki tanggung jawab gitu ya dalam kehidupannya di sini. Dan di sini juga menandakan bahwa orang ini ya sudah punya fokus lain selain tentang kamu di sini. Mungkin kamu masih mengenang dia dan apa ya, situasi dan kondisinya saat bersama, tetapi bagi dia ya kamu dan segala hal yang pernah terjadi yaitu hanyalah bagian dari perjalanan hidupnya di masa lalu. Dan itu harus Kak Tere katakan agar kamu itu tersadarkan gitu ya, bahwa kamu tidak harus berada di dalam kesendirian untuk menunggu seseorang ini gitu ya, dimana peluangnya untuk dia datang kembali dalam hidup kamu ada, tapi hanya 30% dari 100% gitu ya, untuk dia benar-benar ada dalam bagian masa depan kamu di sini. Ya, jalan untuk kalian bisa terkoneksi lagi ya hanya secara batin aja ya, secara spiritual aja ya. Kalian, jika kalian mencintai dia, benar-benar mencintai dia, ya jalan untuk benar-benar merealisasi cinta itu ya dengan menerima dan menghargai apapun keputusan dia saat ini ya. Jika dia memang sudah berpasangan, sudah memiliki rumah tangga, ya kamu harus ikhlas di sini ya. Ya, dimana itu sangat berat Kak, benar apa yang Kak Tere katakan, itu berat, tidak mudah ya. Mungkin seiring waktu dan bertambahnya kedewasaan kamu, ya kamu akan bisa gitu ya melakukan apa yang tadi Kak Tere katakan, dan tidak sulit lagi, tidak berat lagi. Keikhlasan itu memang nggak mudah gitu ya. Dan di sini kamu menahan kerinduan, masuk dalam fase stuck gitu ya. Ya kamu energinya lihatlah seperti ini, energinya yang terlihat toksik ya. Kamu kalau kamu terus melakukan seperti itu, memaksakan ego kamu, memaksakan keinginan kamu, kehendak kamu tanpa melihat realitas, itu tandanya kamu belum mencintai diri kamu sendiri. Kamu bisa mencintai orang lain, tapi kenapa sulit sekali untuk kamu mencintai diri kamu sendiri? Dimana rasa cinta, rasa sayang itu kadangkala ya harus berkorban gitu ya. Jika kamu mencintai dia ya kamu harus melakukan pengorbanan itu apa Kak? Ya melepaskan, mengikhlaskan, menghargai segala keputusannya untuk dia nggak bersama kamu, tapi memilih soulmate-nya atau karmiknya di sini dengan segala resikonya ya di sini. Cinta tidak harus memiliki, rasa sayang juga tidak harus terbalaskan ya. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, di sini kamu terlihat energinya energi magician, dimana kamu masih mengupayakan, masih bersikeras ya,
aku bisa kok Kak menaklukkan dia kembali, aku bisa kok Kak menarik dia kembali ke dalam pelukanku, aku aku bersedia kok menunggu sampai kapanpun gitu ya. Di sini kamu terlalu mengedepankan rasa kamu sehingga logika kamu di sini untuk melihat realitasnya itu masih belum bagus gitu ya. Di sini kamu masih apa ya, kamu masih terjebak dalam halusinasi kamu gitu, keinginan semu kamu gitu, khayalan kamu di sini. Ya, dimana lihatlah di sini. Kamu merasa bahwa kamu bisa bahagia kalau orang masa lalu ini kembali sama kamu. Kamu merasa hidup kamu sempurna, dicintai, disayangi, penuh dengan cinta dan kasih sayang ketika kamu bersama dengan orang ini. Kamu lupa bahwa masih ada kok orang-orang lain gitu di sekitar kamu yang caring sama kamu, yang peduli, sayang, cinta, bahkan menyukai kamu di sini. Kamu nggak merasakan hal itu gitu, kamu nggak ngeh gitu ya, bahwa ada seseorang gitu yang sebenarnya menaruh perhatian, cinta, kasih sayang sama kamu, tapi kamunya karena terlalu fokus sama orang masa lalu jadinya nggak sadar gitu ya. Kamu diminta untuk menyadari sekitar kamu, menyadari realita kamu, realita hidup kamu agar kamu menemukan happiness di sini. Ya, dimana memang secara energi terlihat ya bahwa kamu itu sangat rindu memiliki pasangan, kamu rindu untuk dicintai, dimiliki, disayangi, diperhatikan, disupport gitu ya. Kamu ya sangat rindu akan hal-hal yang manis, yang romantis di sini. Maka dari itu kamu sering ya masih menggenggam gitu segala kenangan, situasi dan kondisi di masa lalu yang mungkin sulit untuk kamu lupakan karena terlalu manis, terlalu sayang untuk dilupakan ya. Dimana kamu masih mengafirmasikan sesungguhnya apa yang sudah harusnya kamu lepaskan di sini. Dan itu yang membuat kamu energinya masih belum benar-benar positif ya, masih toksik. Kita lihat di kartu selanjutnya. Ego kamu sangat tinggi di sini sehingga lihatlah hati kamu masih terluka oleh cinta. Kamu masih merasa bahwa kamu adalah korban dari cinta, bahwa kamu di dalam pemikiran kamu masih ada kata-kata dia menyakitiku Kak, dia yang salah, atau di sini kamu bisa juga menyalahkan diri kamu karena hubungan sudah berakhir. Ya kamu menyalahkan diri kamu, ya aku mungkin kurang ini kurang itu, waktu itu jika aku seperti ini mungkin dia nggak seperti itu, hubungan ini nggak berakhir. Ada penyesalan yang seperti terulang gitu ya, yang membuat hati kamu bukan malah sembuh tapi semakin terluka di sini. Ya, dimana kamu pada akhirnya sering gitu ya bertanya pada ilahi, pada Tuhan, pada semesta, kenapa sih aku harus seperti ini, kenapa aku merasakan cinta yang tidak bisa memiliki, kenapa dia belum juga kembali, kenapa dia nggak sadar bahwa cintaku tuh jauh lebih baik dari cinta pasangannya. Di sini banyak sekali pertanyaan seperti itu, dan itu yang membuat energi kamu itu untuk bisa melihat cinta baru itu masih terbatas di sini ya. Kamu belum bisa melepaskan. Kalau kamu bisa melepaskan, percaya ya kamu akan melihat gitu ya secara tuntas, secara jernih gitu, bahwa ada seseorang yang mungkin jauh lebih baik untuk kamu. Ya, penyesalan. Kamu masih menyesali situasi dan kondisi yang tidak bisa kamu kontrol ya.
seseorang yang sudah pergi tidak bisa kamu tarik kembali untuk berada di sisi kamu, dan itu yang membuat kamu sering sedih, sering menangis seorang diri, sering merasa kesepian, sering merasa hidup ini nggak ada gunanya gitu ya, nggak ada bahagianya di sini ya. Kak Tiri aja baca capek ya. Oke, di sini terlihat ya bahwa kamu berusaha untuk move on tapi nggak bisa. Kenapa kok sulit? Ya karena kamu masih mengikuti ego kamu. Nah, masih mengikuti keinginan kamu sendiri. Kamu belum mau untuk dibimbing ya, untuk diarahkan oleh semesta untuk melepaskan. Karena untuk melepaskan itu juga nggak mudah, butuh daya upaya, niat gitu ya, yang sungguh-sungguh untuk benar-benar merubah gitu ya, agar situasi dan kondisi kehidupan percintaanmu juga ada perubahan di sini. Oke, teman-teman Gemini, inilah readingannya. Semoga bermanfaat ya. Salam bahagia dari kakakmu. Bye bye.